Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Bergerak ke arah tujuan Allah. Hidup harus mempunyai tujuan. Tanpa kesadaran tentang tujuan hidup, seseorang itu akan berjalan di tempat, tidak tahu apa yang harus dicapai, dan pada akhirnya akan merasa hidupnya itu tidak bernilai. Hampir semua orang memikirkan dan menetapkan kebahagiaan sebagai tujuan hidup. Tetapi masalahnya, manusia seringkali tidak memahami makna kebahagiaan yang sesungguhnya, dan manusia tidak tahu bagaimana mencari kebahagiaan tersebut. Manusia merancang, mengejar kebahagiaan mereka sendiri yang tidak sejati, rapuh, mudah hilang, sehingga justru mendatangkan ketidakbahagiaan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari, tetapi hasil dari pencarian sesuatu yang lain. Kebahagiaan itu sesungguhnya bersifat non-material. Mengapa? Karena orang merasa bahagia dengan memiliki banyak materi, karena dengan harta atau uangnya ia bisa memperoleh banyak hal yang non-material, yaitu hiburan, kenyamanan, kesehatan, pengakuan, penerimaan, dan lain sebagainya. Jadi, bukan karena materinya. Uang pada dirinya sendiri tidak membawa kebahagiaan. Uang hanya sebagai sarana. Dan kebahagiaan tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang dimiliki, tetapi seberapa banyak orang bisa mengapresiasi dan mengelola apa yang dimiliki. Oleh sebab itu, jangan terperosok dan jangan tersesat di jalan pencarian kebahagiaan. Mari kita mengawali semuanya dengan Allah. Dalam Kolose 1 ayat 16 dituliskan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Mari kita menempatkan Allah sebagai pemeran utama, sebagai awal dari segalanya. Dialah yang menciptakan kita, yang menghendaki kita ada. Di dalam Allah kita menemukan jati diri, makna, tujuan, dan masa depan kita. Allah bukan hanya titik awal, tapi juga titik akhir. Allah adalah sumber segalanya, sumber hikmat, kebenaran, pertolongan, dan semua yang kita butuhkan. Jadi semua hidup kita, keberadaan kita, itu bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Banyak orang gagal menemukan tujuan hidup yang benar. Yang pertama adalah karena umumnya orang memulainya dengan titik awal yang salah, yaitu titik awalnya adalah diri kita sendiri. Ingin jadi apa saya, apa ambisi saya, impian-impian masa depan apa yang harus saya capai. Kemudian banyak orang gagal menemukan tujuan hidup yang benar karena memutarbalikkan jalan yang benar. Yang awalnya Allah menjadi pusat, tetapi ini diri sendiri yang menjadi pusat. Allah menjadi objek dan memanfaatkan Allah untuk pencapaian tujuan kita. Oleh sebab itu, mari sejak awal orang tua harus berperan sejak dini, bangun pondasi iman dan nilai-nilai kebenaran pada anak-anak kita. Bantu anak-anak kita temukan karunia Tuhan dalam hidupnya dan bimbing mereka, arahkan untuk membangun tujuan hidup. Kita ada bukan karena kebetulan. Siapapun kita, keberadaan kita bukan suatu kesalahan, apalagi kesialan. Orang tua mungkin tidak merencanakan, bahkan tidak menghendaki. Tetapi Allah merencanakan dan menghendakinya jauh sebelum orang tua kita merencanakannya. Tuhan dengan terencana menentukan ras, warna kulit, talenta, keunikan pribadi kita karena Dia merancang kita untuk sebuah alasan sesuai kehendaknya dengan ketetapannya yang luar biasa dan tidak pernah salah.
tujuan terbentuknya kita ini terbentuk dari kerumitan dan keteraturan, di mana kita tahu betapa kompleksnya tubuh dan keberadaan manusia dan alam semesta dengan keteraturannya masing-masing dibuat Tuhan untuk menopang tercapainya tujuan Allah bagi manusia, bagi setiap kita. Alasannya apa? Karena Allah adalah kasih. Kita ada karena Dia begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu, keberadaan kita adalah bagi kemuliaan Allah. Tujuan alam semesta termasuk manusia itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tanpa kemuliaan Allah segala sesuatu tidak punya nilai apapun. Kemuliaan Allah itu adalah keberadaan Allah, hakikatnya, karakternya, pengaruhnya, kuasanya, kebaikannya, dan semua sifat-sifatnya yang kekal. Kemuliaan Allah termulia tampak dalam diri Yesus Kristus. Karena Kristus, Sang Terang Dunia, kita tidak lagi buta tentang Allah. Yesus memuliakan dan menghormati Allah dengan cara memenuhi tujuannya di bumi. Kita diciptakan untuk kemuliaannya, kita dirancang untuk kesenangannya. Yesus memuliakan dan menghormati Allah dengan cara memenuhi tujuannya di bumi. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dituliskan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Tujuan dan penugasan yang sama Allah tetapkan bagi kita, yaitu memuliakan Allah selama di dunia. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, yang kita katakan harus memuliakan Allah. Segala sesuatu yang ada pada kita, yang bisa kita lakukan dan kita capai adalah dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia bagi kemuliaannya. Bagaimana cara melakukannya? Apa tindakan praktisnya? Mari kita menjadikan Allah satu-satunya yang kita sembah. Mengenakan manusia baru, karakter baru, buang semua yang jelek, buang semua yang dusta, perkataan kotor, dan lain sebagainya. Dan mari kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mari kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bukan sekedar menyanyi, berdoa, bermazmur, tetapi jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Dan mari kita mengasihi Allah dan sesama, tidak jemu-jemu berbuat baik, melayani pekerjaan Tuhan sesuai karunia yang Tuhan berikan. Dan mari kita memberitakan tentang Allah kepada orang lain. Selain itu, Allah juga memiliki tujuan khusus bagi setiap pribadi kita yang harus kita temukan. Dari talenta, dari karunia, dari bakat yang Tuhan berikan. Semuanya itu bisa kita temukan dari kedekatan kita dengan Tuhan yang akan menuntun kita ke arah tujuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dunia adalah sebuah kepercayaan, karena kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun di bumi ini. Semua adalah milik Allah yang Allah percayakan. Oleh sebab itu, hidup kita di dunia harus digerakkan dan bergerak ke arah tujuan Allah. Jangan mengerahkan semua daya potensi hanya untuk hal-hal duniawi yang fana, di mana itu semua hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak berdampak apapun untuk kekekalan. Mari kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan Allah. Mari kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.